percakapan rekaman kami dapatkan sebelum pertandingan. Ya. Kalau berapa? Indonesia musuh, target 2. Tim Advokasi Indonesia versus Mafia Bola membeberkan dugaan adanya pengaturan skor di balik kekalahan Indonesia di semifinal dan perebutan tempat ketiga SEA Games baru lalu. Jika benar demikian, inilah skandal dalam sejarah sepak bola Indonesia. Tim nasional sepak bola di bawah usia 23 tahun gagal melaju ke semifinal SEA Games setelah dikandaskan Thailand 5-0 di semifinal. Di perebutan tempat ketiga, tim asuhan Aji Santoso lagi-lagi kalah telak dengan skor 5-0 atas Vietnam. Alhasil, Evan Dimas dan kawan-kawan pulang tanpa medali. Indonesia tetap puasa emas di cabang sepak bola SEA Games dalam 24 tahun terakhir. Tim Advokasi Indonesia versus Mafia Bola menduga ada pengaturan skor di balik dua kekalahan telak tadi. Berbekal kesaksian dan rekaman telepon seorang berinisial BS, tim advokasi membuka borok tadi. Bahwa dia terlibat, bahwa dia ikut, bahwa dia turut serta dalam permainan yang dia akui selama ini sejak 95 bahkan. Dimulai tahun 2000 sampai 2010, itu mulai ketika penggunaan dana uang yang bersumber dari APBD, kemudian 2010 dan 2015 bersumber dari investor. Kalau toh terjadi pengaturan skor dan sebagainya, itu urusan aparat hukum seperti yang terjadi juga di negara-negara lain. Silakan nanti aparat hukum yang mendalami. Benarkah mafia sepak bola beroperasi di negeri kita? Adakah rekaman pengaturan skor yang dibeberkan Muhammad Isnur dan kawan-kawan bisa menjadi awalan untuk membongkar mafia sepak bola? Ya, pemirsa, The Headlines kali ini mengangkat topik mafia sepak bola. Untuk membahasnya, kami telah mengundang Tommy Welly, Direktur Kompetisi dari PSSI, dan Zuhairi Misrawi, salah satu anggota tim transisi bentukan Kemenpora. Hadir juga panelis kami Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Berita Satu News Channel, serta Budiarto Sambasi, wartawan senior dari Kompas. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di The Headlines. Preskon baru saja untuk mafia bola, pengaturan skor, begitulah istilahnya. Orang banyak sudah pernah dengar, tetapi belum sampai yang sejelas ini ada rekaman. Bang Don, ya, media melihatnya? Kalau dengar letupan-letupan di sana sini, akhirnya kan ada tanda-tanda bahwa yang disebut mafia itu mungkin akan segera terungkap. Kita nggak tahu, tapi suara pertama datang dari Isnur yang bikin press conference dari LBH Jakarta, lalu kemudian suara kedua dari mantan pelatih Persegres, lalu kemudian waktu RD ke sini di The Best to the Point juga mengatakan dia pernah juga mengalami penawaran yang serupa tapi dia tolak. Lalu ketika Lanyala Mataliti saya juga interview di The Best to the Point, bilang ya buktikan saja, kira-kira begitu. Tapi intinya adalah kalau lihat begini, apa yang selama ini menjadi pembicaraan umum lalu kemudian terlihat di dalam kualitas sepak bola, ya kita tunggu bergulir di tangan penegak hukum. Ya. Kejutan bukan, tapi mungkin ini lebih dari lebih maju dari hanya sekedar simpang siur suara gitu. Aparat hukum memang biasanya agak sukar ya. Itu banyak sekali fakta menunjukkan seperti itu. Tapi yang lebih penting sebetulnya adalah sejauh mana otoritas pengelola sepak bola kita menangani masalah ini. Sekarang kan sudah ada tim transisi. Langsung tunjuk. Jadi sebaiknya segera mengurus ya supaya tidak menjadi gosip. Karena gini ya masalahnya ya, kalau lihat kekalahan kemarin beruntun 2 kali 5-0. Kenapa menyakitkan atau aneh? Itu kurang wajar. Oh, kurang wajar. Jadi wajar kalau orang curiga. Ya, tapi juga tidak fair mengatakan mereka menerima suap tanpa ada bukti. Kasihan juga loh pemain-pemain itu. Saya setuju, Mas. Jadi sebelum kita mulai diskusi lebih lanjut, mari kita simak rekaman percakapan telepon begitu ya, yang kemarin juga disampaikan di press conference.
Indonesia bagaimana? Mana? Indonesia pasti kalah. Saya kan tetap kita menang. Indonesia kalah. Thailand menang. Kalah. Thailand menang. Indonesia kerja. Saya punya kabarnya Indonesia kerja. Indonesia kerja. Ya. Baru tadi saya dapat pastikan telepon. Saya dengar itu Indonesia akan buat kerja. Indonesia buat kerja nih. Ya. Kalau berapa? 2 atau 3. Indonesia kosong, Thailand 2 atau 3. Dengar pasti ada 3 bisilan. 3-1, 4-0 atau 3-0 ya. Pak Tommy, sebagian orang mengatakan ini bukan kejutan gitu, karena gosip tentang pengaturan skor di pertandingan bola itu kencang beredar. Iya, pengaturan skor match fixing adalah salah satu kejahatan sepak bola. Dan kita, itu adalah prinsip yang harus dilawan dalam sepak bola. Bahwa itu sudah terdengar lama, ya hanya memang perlu pembuktian dalam investigasi maupun memberantas itu. PSSI tidak pernah menggali lebih dalam, misalnya ketika kemudian diduga ada pengaturan skor begini, apalagi yang melibatkan tim nasional. Iya, yang melibatkan tim nasional, tuduhan lewat konferensi pers yang kemarin, Timnas SEA Games, jelas adalah tuduhan yang serius. Jadi buat kami, PSSI, penting bahwa agar tuduhan yang serius itu dibuktikan secara jelas. Karena kalau tidak dibuktikan, maka itu akan menimbulkan fitnah, pencemaran nama baik. Jadi kalau yang mengerti sepak bola, kita memahami, mengempati perasaan para pemain. Jika benar silakan diproses secara hukum karena negara hukum, tapi jika salah ini adalah hal yang paling keji yang dilakukan oleh orang-orang, karena seharusnya dalam pemahaman saya investigasi match fixing, pengaturan skor enggak silent operation, intelligent operation, tapi dengan data yang baru terungkap, yang diungkapkan di preskon lewat rekaman, menurut saya menjadi investigasi yang agak narsis. Jadi belum apa-apa sudah diangkat gitu loh. Anda khawatir hasilnya tidak akan... Ya, tapi yang penting apapun itu adalah prinsipnya kejahatan sepak bola silakan diberantas dan tolong dibuktikan supaya tidak jadi jatuh adalah fitnah. Ya, kebetulan ada tim transisi. Artinya yang ini apa? Karena sebenarnya tim transisi sudah mulai menduga-duga ada match fixing yang betul ya. Iya, match fixing. Ya, kalau mengacu kepada temuan dari tim 9 yang dibentuk oleh Kemenpora, memang data-data soal pengaturan skor ini itu bukan isapan jempol. Itu terjadi baik secara eksplisit maupun secara implisit. Tadi Mas Bas menyebut secara implisit. Indonesia kalah 10-0 dari Bahrain dengan pelatih yang sama, Aji Santoso. Aji Santoso, iya. Lalu kemudian kemarin juga kalah 5-0. Lalu dengan Thailand, dengan Vietnam juga kalah 5-0. Tapi sebelumnya sudah pernah kalah dengan Thailand juga 6-0. Sekarang ini begini, sekarang saya kira zaman berubah dengan cukup cepat. Artinya kalau dulu hanya Mas Tom yang ngerti bola, sekarang publik juga mengerti bola. Dia bisa membaca dari mana saja, dia bisa melihat YouTube, bisa melihat ada keanehan-keanehan dalam sepak bola nasional kita. Nah, oleh karena itu, poin dari mafia bola ini menurut saya, ini adalah aspirasi dari masyarakat. Bahwa isu mafia bola itu bukan isu yang dikonstruksi oleh para elit atau tim transisi atau Kemenpora, tapi isu yang memang betul dari masyarakat. Dan oleh karena itu saya kira memang kita harus bersama-sama memberantas. Dan ke depan saya kira memang kami usul dari tim transisi, semua nomor HP pengurus PSSI yang akan datang, semua nomor HP pelatih, semua nomor HP pemain harus dicatat, harus disadap semua. Waduh. Jadi itu cara untuk ngerem. Jadi supaya tidak ada ya ini adalah fitnah atau apa, semua harus ditertibkan. Ya, itu rencana fakta integritas, kami akan menggelar turnamen dalam waktu dekat. Dan turnamen-turnamen kami dalam fakta integritas, semua pelatih, pengawal pertandingan, aparat pertandingan, semua pemain, semua kesannya jadi mereka tersangka semua itu. Sebab ini sudah masalah yang serius. Kalah 5-0, 10-0 tidak masuk akal. Ya, kalau saya sih mestinya ini harus kita moving forward. Kalau isu-isu tadi saling tuding, jadi kemudian ada yang mengatakan fitnah, lalu kemudian kemungkinan juga akan ada politisasi dalam sepak bola. Bagi saya ini sudah dekat nih ke tangan penegak hukum sebetulnya.
Kalau lihat begitu, bagi saya tim transisi lebih baik bawalah itu ke penegak hukum. Menpora kalau merasa sebagai orang yang berwenang melaporkan itu, bawa ke sana. Ini kesempatan yang paling baik. Toh FIFA sudah memperlihatkan bagaimana jaksa Amerika menangkap sejumlah pengurus FIFA. Sepp Blatter sekarang mengundurkan diri karena kemudian ada, ya kita bicara kalau lihat organisasi sebesar itu saja sudah bisa dibawa ke situ, bagi saya PSSI ini sudah dekat nih, apalagi sudah ada rekaman. Saya setuju ketika itu diumumkan seperti itu adalah sebuah boleh kita anggap sebagai narsis gitu ya. Tetapi ini kan akan menjadi bola liar dan lebih baik kita uji aja ke pengadilan supaya jangan terlalu lama lalu kemudian orang tahu benar ada atau tidak ada gitu kan itu. Ya, sudah dekat lah ini ke situ. Sudah dekat ke arah kemudian pembuktian itu baik buat semuanya begitu kan. Baik buat yang menonton seperti saya, baik juga buat pengurus dan pelatih begitu ya. Kami punya nih sedikit rekaman tentang orang menyebutnya sebagai sepak bola gajah itu yang kemudian main-main antara PSIS dengan PSSS Sleman. Tapi kalau saya bukan ahli bola dan tidak biasa menonton bola, tapi kalau gawang tidak ada yang jaga terus bola masuk itu saja memang memang aneh. Ini masalah moral. Dan yang menjaga moral sudah ambruk PSSI. Makanya ini menjadi tertawaan dunia. Kok bisa terjadi sepak bola gajah di mana pemain mencetak gol bunuh diri ke gawangnya sendiri. Lalu semua kita tertawa. Nggak ada yang merasa itu sebagai sebuah insiden serius ya. Sementara dunia itu bengong, mengernyitkan dahi. Tapi sepanjang sepengetahuan saya, selalu kalau ada kasus-kasus seperti ini, harusnya yang pertama menangani itu PSSI. Betul. Saya boleh ke bukan Pak polisi Tommy, dulu, PSSI dulu. Saya boleh ke Pak Tommy. Jadi PSSI-nya ini harus punya wibawa, harus punya rekor yang bagus. Ya, ketika ini terjadi, mestinya kemudian PSSI melakukan sesuatu, bukan? Gitu kan? Iya, regulasi sepak bola PSSI tentunya melakukan yang namanya football family. Apa yang dilakukan secara tata hukum sepak bola? Dua tim itu didiskualifikasi dari kompetisi divisi utama kemarin. Jadi dia didiskualifikasi. Secara hukum tentunya bukan wewenang PSSI, tapi harus ada areal hukum positif di mana hal itu adalah pihak kepolisian yang menindaklanjuti terus. Jadi batasnya PSSI hanya kemudian mendiskualifikasi dua tim dalam gitu. Konteks hukum sepak bolanya. Ketahuan sanksi skorsing. Kalau menurut saya itu Semarang sama Sleman dibubarkan. Nggak hanya ditindak nggak boleh main berapa tahun, pemain seluruhnya juga nggak boleh seumur hidup. Kita boleh tanya aturannya seperti apa di PSSI kalau seperti itu? Jadi ini tim sepak bolanya, entitasnya tentu punya hak. Sama seperti kita saat ini, sebagai sebuah negara anggota FIFA sepak bola, kita terkena sanksi, tapi bukan membership keanggotaan kita dihilangkan. Kita kena sanksi tidak terlibat dalam kemeriahan, dalam hiruk pikuk sepak bola internasional. Sama seperti ini, didiskualifikasi. Mbak Nunung. Artinya PSSI itu kalau dulu karena berwibawa, karena bersih, maka tindakan terhadap pemain-pemain top seperti Roni Pasla, Iswadi Idris, Bambang Nurdiansa, sampai Noah Marian, itu menjadi sebuah hukuman berat bagi mereka walaupun cuma 2 tahun, 10 tahun. Tapi karena PSSI-nya bersih, berwibawa, maka itu menjadi atau menimbulkan efek jera. Menurut saya ini agak mendiskreditkan. Jadi begini. PSIS akan mendiskualifikasi juga mereka termasuk pelaku-pelakunya. Kenapa mafia bola itu bisa bergentayangan? Karena tidak ada penegakan hukum yang tegas baik di internal PSSI maupun di pihak aparat. Dan menurut saya memang harus ada sanksi yang tegas sehingga memberikan efek jera terhadap entah itu pemain, entah itu pelatih, entah itu mungkin misalnya yang pemukulan terhadap wasit misalnya. Kenapa itu selalu terjadi dan terjadi? Karena tidak ada penegakan di situ. Bambang Nurdiansa tadi disebut adalah istilahnya persona non grata gitu ya? Iya, tidak boleh terlibat dalam sepak bola. Ada yang tidak boleh terlibat dalam sepak bola di antara waktu dua tim. Waktu zaman IPL ada Persibo main di Hong Kong kalau nggak salah. Maksud saya yang salah ini, satunya. yang PSSS. Iya, ini Heri Kiswanto kan kena sanksinya. Tapi pelatihnya persona non grata kah? Ya, istilahnya kan sanksi kan, dia tidak boleh terlibat dalam sepak bola seumur hidup. Tapi memang ini cerita yang menurut saya lingkarannya tidak hanya
satu gitu. Jadi menurut saya terlalu banyak orang di sekitar itu, lalu kemudian terlalu banyak faktor di luar yang mungkin begitu termasuk para penjudi kan yang bisa mempengaruhi ke dalam, lalu di dalam itu tidak kuat menahan ini, akhirnya terjadilah seperti ini, Mas Bas. Tetapi untuk kita sebagai awam ya, kadang-kadang ada pikiran, oh, pantas main bola kita cuma segitu. Pantas kok penonton kita ribut. Karena mereka berharap permainannya pasti bagus, ternyata kalah gitu. Kita akan lanjutkan sesaat lagi, kami akan kembali untuk Anda.